Salam, kita berjumpa lagi dalam Renungan Singkat Kristen dengan tema kita lebih daripada pemenang. Firman Tuhan terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan 9. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 8 dan 9. Tetapi kita yang adalah orang siang, baiklah kita sadar, berbaju ziarah iman dan kasih, dan berketopangkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk memperoleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab 1 Tesalonika 5 ayat 8, di mana Paulus menuliskan surat yang pertama kepada Tesalonika bahwa Injil diberitakan itu menjadi pekerjaan yang luar biasa karena begitu menurutnya jemaat-jemaat di Tesalonika. Dalam sejarahnya Tesalonika dibuat dalam kitab Kisah Para Rasul 17 bahwa Paulus dan Silas dikatakan di situ berangkat ke Tesalonika. Mulai mereka penginjilan pada saat itu adalah tidak lain untuk bangsa-bangsa Yahudi. Di tempat-tempat ibadah Yahudi yang disebut sinagog, mereka datang untuk beribadah dan menginjil. Ternyata Tesalonika yang yang adalah provinsi Makedonia ini di zaman Kekaisaran Romawi adalah banyak pada umumnya menyembah berhala. Akhirnya mereka mendengar bahwa di Tesalonika ada hamba Tuhan, yaitu Paulus dan Silas, sedang memberikan pengajaran Injil Kerajaan Allah. Ketika Paulus dan Silas menginjil di sana, bahwa memberitakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai Mesias dan Juru Selamat. Dia datang untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Dia mati untuk menyelamatkan kita, dan dia bangkit dan naik ke surga untuk menyelamatkan kita. Tetapi dari segala-galanya untuk mengampuni juga segala dosa dan pelanggaran kita atas kesalahan kita. Dan Injil itu diberitakan sangat luar biasa. Dan dikatakan dalam kitab Para Rasul 17 bahwa di situ banyak orang yang bertobat. Tokoh-tokoh masyarakat, bahkan ibu-ibu pun ikut bertobat. Saya tidak bisa bayangkan satu kota provinsi itu bertobat sangat luar biasa. Sebab itu Rasul Paulus dikatakan dalam Tesalonika 1, dia bacakan demikian ayat 1. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dikatakan di sini bahwa mereka menerima firman itu dengan sukacita. Alkitab mengatakan orang yang mendengar firman Tuhan, dia akan memperoleh pembaruan jiwa. Dia akan memperoleh suatu anugerah yang besar dari Allah. Karena firman Allah itu datang dari Allah sendiri. Dia akan menyegarkan jiwanya. Bapak Ibu sekalian, pada saat itu juga Paulus mengatakan kuasa Roh Kudus bekerja di Tesalonika, dan banyak orang diselamatkan dan banyak jiwa. Akhirnya penginjilan di situ besar-besaran. Saya teringat sekali ketika Tuhan Yesus ketemu dengan seorang wanita Samaria. Ketika menimba sumur, dan Tuhan Yesus berkata, berikanlah aku minum. Tetapi wanita itu bilang, aku akan memberikannya. Tetapi Tuhan Yesus katakan, tetap aku akan memberikan air kehidupan. Air kehidupan yang tidak akan habis-habis dari mata air itu. Wanita itu kaget. Terus Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa dia tidak pernah memiliki suami. Jadi pribadinya pun Tuhan Yesus tahu. Sedangkan wanita itu sedang mencari sesuatu hal-hal yang boleh dikatakan rohani. Dia mencari, karena mencari Mesias
yang diberitakan oleh bangsa Yahudi bahwa Mesias itu akan datang. Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa akan ada penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam hal itu, wanita itu menerima apa yang dia jadikan suatu patokan untuk memberitakan Injil di Samaria. Karena ketemu Tuhan Yesus, dia memberitakan Injil di Samaria. Begitu juga Paulus yang dulunya disebut Silas. Bagaimana dia melakukan pembunuhan, melakukan pembantaian, menghentikan semua pekerjaan-pekerjaan ibadah-ibadah yang pengikut Kristus. Dan ketemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya dia dibutakan dan disembuhkan, dicelikan matanya. Dia menjadi Paulus dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan begitu dahsyat dari abad ke abad sampai sekarang pun masih. Dia memberitakan. Jadi kita harus memberitakan Injil. Bagaimana terjadinya hal-hal itu, kita percaya saja. Yang penting kita memberitakan Injil. Kita memberitakan keselamatan datang dari Tuhan. Kita memberitakan sukacita ini. Kita memberitakan pengampunan dosa. Seperti Yohanes katakan, bahwa betapa besar kasih Allah ke dunia ini, maka diberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya diselamatkan. Karena kehidupan selanjutnya itu sangat abadi dan sangat berbahaya. Belum tentu bagi mereka yang tidak mengenal Yesus Kristus Tuhan untuk datang di kemah Allah. Bapak Ibu sekalian, inilah adalah zaman anugerah, zaman keselamatan. Bagaimana jemaat Tesalonika menginjil. Saya dulu tahun 80-an saya pernah menginjil, mengadakan suatu kebangunan rohani di Lampung Utara. Saya kaget, gereja-gereja di gereja di sana dia hanya dapat persembahan hanya sayur, singkong, tabu, tidak ada dengan uang. Saya datang di sana dengan penyanyi John Metimu. Bapak Ibu sekalian, begitu diadakan KKR malam-malam, begitu hadir orang begitu banyak sekali. Mujizat terjadi. Kita percaya kalau kita memberitakan Injil Kerajaan Allah, pasti akan disertai dengan tanda-tanda mujizat dan kuasa Tuhan. Sebab itu Paulus juga mengingatkan supaya kita harus mengebu. Kita harus betul-betul semangat untuk memberitakan Injil. Karena yang kita beritakan Injil adalah harta kekayaan kita di surga. Bahwa kita memberitakan Injil adalah amanat dari Tuhan Yesus. Yang dikatakan, beritakan Injil Kerajaan Allah ini, dan aku akan menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Dan Tuhan menyertai kita dengan kuasa dan kuasanya. Sebab itu dikatakan kita harus menginjil, kita harus memberitakan Injil. Kalau kita nggak bisa khotbah, kita menyanyi. Kalau tidak bisa, kita memberikan traktat, kita memberikan apa saja. Kita menulis di media sosial sekarang ini bisa. Kita memberitakan Injil bahwa keselamatan datang dari Allah sendiri. Keselamatan tidak mungkin datang dari manusia, hanya daripada Tuhan. Sebab itu pada siang hari ini dikatakan dalam Tesalonika 5 ayat 8 yang tadi kita bacakan, kita kembali. Tetapi kita adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar berbahagia iman dan kasih dan berkotopang pengharapan dan keselamatan. Kita harus berbaju ziarah iman dan kasih dan bertopang pengharapan. Tidak ada lain. Kita harus memiliki kasih. Sebab kasih ini adalah betul-betul amanah dari Injil. Kasih itu Alkitab mengatakan panjang sabar, murah hati. Dia tidak menyusahkan orang. Dia memberi, dia menolong. Dia penuh belas kasihan. Kasih itu tak akan berkesudahan. Kalau kita akan baik sama orang, kalau kita baik untuk segala sesuatunya, maka itulah kasih yang mengalir kehidupan kita. Saya ingat sekali cerita Tuhan Yesus, bahwa ada seorang wanita datang kepada hakim yang lalim. Alkitab mengatakan terus-terusan dia datang untuk dibela perkaranya. Akhirnya hakim itu juga, yang lalim itu jenuh. Akhirnya dibelalah perkara wanita itu. Demikian juga kata Tuhan Yesus, sama Bapamu di surga. Kalau engkau datang kepada Bapamu di surga untuk minta pengampunan, lama-lama dia akan belas kasihan, dia akan mengampuni. Karena Bapamu di surga, dia adalah Bapa yang pengasih, penyayang, pemurah hati, maha pengampun. Dialah yang memberikan kita makanan. Dialah yang membentuk kita. Dalam Mazmur dikatakan dibentuknya kita di rahim. Direncananyakan kita
dari semula sebelum kita hidup. Sebab itu segala kebutuhan kita dicukupinya. Dia memberi kepada kita pilihan untuk hidup. Kita memilih kepada Dia. Kita memilih kepada jalan kebenarannya. Kita memilih kepada Yesus Kristus Tuhan yang diberikannya bagi kita. Kemudian dikatakan bukan kasih saja tapi iman. Iman, dan kitab Ibrani 11 dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau soal berkat hari ini, kalau kita soal kesembuhan hari ini, kita menceritakan jodoh hari ini, memiliki pekerjaan, jabatan yang baik, hal yang baik, itu pengharapan. Tapi iman adalah dasar. Dasar itu apa? Yaitu kembali Alkitab. Dasar adalah iman. Iman adalah dasar. Sebab itu kembali ke firman Tuhan. Karena dasar segala sesuatu ada firman Tuhan. Alkitab mengatakan pada ayat selanjutnya, kita baru tahu bahwa dunia ini diciptakan oleh karena firman-Nya. Dan kitab Kejadian mengatakan, jadilah terang, firman-Nya, maka jadi terang. Jadilah gelap, makalah jadi. Diciptakannya semua oleh perkataan firman. Jadilah tumbuh-tumbuhan, maka jadi. Jadilah hewan-hewan di laut, maka jadi. Jadilah air, maka jadi. Hanya manusia yang diciptakan Tuhan, dibentuknya dari tanah dan dihembuskannya napasnya. Itulah manusia disebut memiliki jiwa. Bapak Ibu sekalian, begitu hebat dan sangat luar biasa karena iman. Jadi kalau kita percaya ada pengharapan untuk kesembuhan, maka kita percaya firman-Nya mengatakan oleh bilur-birunya kita akan sembuh. Jika kita percaya hari ini kita akan boleh makan, maka firman-Nya berkata, Tuhan menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan pialaku penuh akan melimpah. Kebajikan akan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi iman juga itu harus kembali ke Alkitab. Kita harus condongkan, cocokkan dengan hati kita, bahwa kita juga diberikan iman adalah dari Alkitab yang mengatakan kita bahwa kita juga akan bertemu dengan Tuhan Yesus, bahwa kita akan tinggal di rumah Bapa di surga, bahwa kita hidup seperti malaikat nanti pada akhirnya. Itu pasti. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu, yaitu firman Tuhan. Dan pengharapan, Paulus mengatakan yang ketiga adalah pengharapan. Inilah kita harus memakai baju ziarah ini, yaitu kasih, iman, dan pengharapan. Kita harus memiliki pengharapan. Pengharapan ini kita harus mengandalkan kepada Tuhan, yang berserah kepada Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan bahwa segala sesuatunya pasti baik yang diberikan kepada kita. Bayangkan saat sekarang ini, oksigen sangat berharga masa pandemi ini. Tetapi saat sekarang yang sehat, Tuhan memberikan oksigen secara gratis. Coba kalau kita bayar, tidak akan mampu kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus bersyukur. Kita harus percaya seperti jemaat Makedonia. Kita harus menginjil. Kita harus memiliki baju ziarah, yaitu kasih, iman, dan pengharapan. Seperti Paulus mengatakan, bahwa pengharapan kita tidak akan pernah sia-sia. Bahwa kita adalah anak-anak Allah, itulah pengharapan kita. Bahwa kita telah ditebus oleh darah yang kudus di Bukit Julta, itulah pengharapan kita. Bahwa oleh bilur Yesus kita disembuhkan, itulah pengharapan kita. Bahwa kita harus menginjil, memberitakan, menjadi buah-buah roh kepada orang-orang sebagai surat yang terbuka. Itulah pengharapan. Jadi Bapak Ibu sekalian, biarlah pada hari ini firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian, bahwa kita harus menjadi jemaat Tesalonika yang begitu mengikuti ajaran yang benar, gereja yang benar, dan menjadi seorang penginjil, menjadi seorang yang penuh kasih, penuh iman, dan pengharapan kepada Tuhan kita. Tuhan memberkati. Mari kita masuk dalam permohonan doa. Jika Bapak Ibu sekalian ada yang sakit atau pergumulan hidup, beban masalah, beban hal-hal apapun juga yang mau didoakan, mari kita berdoa. Karena firman Tuhan berkata, dua orang sehati besar kasih dua itu, mintalah akan diberi, ketuk pintu akan dibukakan, cari akan mendapatkan. Dan kitab Ibrani 13 ayat 8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa segala beban ini dalam doa.
Bapa dalam sorga, pada siang hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang renungan singkat ini, bahwa jemaat Tesalonika menerima Engkau sebagai Juru Selamat dan Tuhan. Pada hari ini kami menerima juga Engkau Tuhan sebagai Juru Selamat, dan ampuni juga segala dosa kesalahan kami Tuhan, dan segala pelanggaran kami. Jikalau ada juga hal-hal yang membuat kami susah, yaitu penyakit, beban, masalah pergumulan hidup, dan kami percaya Engkau kuasa yang sama yang dulu mencelikan orang buta, menyembuhkan segala penyakit, dan mengusir segala kelemahan tubuh, dan mengampuni segala dosa, bahkan orang mati dibangkitkan. Maka demi nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami itu, demi nama Yesus, nama Allah sendiri, terjadi mukjizat kesembuhan pada hari ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus juga Kau berkati juga kami Tuhan, dalam kehidupan kami. Biarlah makanan kami diberikan perlindungan, anugerah, dan kasih sukacita melimpahkan bagi kami. Bapa dalam surga, pada akhirnya kami bersyukur dan berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, syukur dia. Amin.